Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, selamat malam saudara ya. Tenang bersama kembali dalam program Deep Talk with Pase. Dan di minggu yang baru ini, di hari Senin ya saudara ya, kita akan masuk dalam surat yang baru, surat Paulus kepada Titus saudara ya. Jadi kemarin kepada Filemon hanya satu pasal, kalau Titus tuh kalau tidak salah ada tiga pasal. Dan ayat-ayatnya pendek-pendek, hanya 15 ayat tiap pasal kalau tidak salah saudara ya. Berarti bisa kita selesaikan di Senin, Selasa, dan Rabu ya. Nanti Kamis berarti kita ketemu kitab yang baru ya. Dan sebelum kita mulai, apa yang kita bisa temukan dari Titus atau surat Paulus kepada Titus ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami ada di minggu yang baru, di hari Senin ini kami mau belajar soal Titus atau surat Paulus kepada Titus. Biarlah pasal 1 yang akan kita baca malam hari ini memberkati kami semuanya, membuat kami semakin mengerti, sehingga bisa menata diri kami, hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Kalau siapkan Alkitab kita masing-masing ya, kita akan coba tadarusan Alkitab dari surat
Paulus kepada Titus pasal yang pertama. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Iya, surat Paulus kepada Titus, pasal yang pertama. Sama-sama kita baca, saudara ya. Perikopnya seperti biasa, kalau tulisan Paulus atau surat Paulus itu ada salam ya. Ayat 1, pasal yang pertama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita sekarang ini kalau kita imani ya saudara ya, itu harus membuat iman orang-orang pilihan Allah itu terjaga, bahkan bertumbuh, dan juga pengetahuan akan kebenaran itu semakin kelihatan. Jadi kalau ibadah Bapak Ibu di komunitas Kristen manapun termasuk di Doe tidak membuat Bapak Ibu merasa imanmu bertumbuh, imanmu bisa kok pegang dengan erat, dan pengetahuan tentang kebenaran itu tidak semakin luas, tidak semakin dalam, berarti ada yang salah dalam komunitasmu itu. Bisa saudaranya yang salah atau komunitas itu yang salah. Ya, jadi jangan anggap komunitas yang salah. Kadang-kadang diri kita yang nggak beres gitu. Ya. Dan ibadah itu mestinya harus membuat iman kita terpelihara, iman kita bertumbuh, dan sekaligus juga pengetahuan kita soal kebenaran semakin luas dan semakin dalam. Mestinya itulah ibadah, hakikat ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma datang ke gereja, ya, terus nyanyi lagu, terus dengar firman Tuhan, terus bermazmur, ngasih persembahan, terima berkat Tuhan dari Tuhan, terus pulang. Bukan itu ibadah. Ibadah yang sejati adalah ketika iman kita bisa semakin kita pelihara, berarti semakin kita bisa jaga, artinya juga semakin bertumbuh, dan pemahaman tentang kebenaran yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, semakin luas, semakin dalam. Gak cupek gitu. Ya. Dan itu makanya berkali-kali saya bilang, saya gak bosan bilang, yang paling tahu diri kita, jujurlah terhadap dirimu sendiri. Kok semakin bertambah apa tidak? Karena banyak orang Kristen tuh ya nggak jujur. Iya bertambah, tapi sebenarnya nggak jujur. Sebab kalau bertambah, imannya semakin bertambah, pengetahuan kebenaran semakin luas, semakin dalam, mestinya dia menjadi pribadi yang semakin hari semakin kelihatan baiknya gitu. Ya, bukan blunder, bukannya semakin kacau, saudara. Ya, jadi sama-sama kita dalami itu, saudara. Ya, harus kita hidupi. Ya, lanjut ya ayat yang berikutnya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil, yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah. Ini kan ayat-ayat 3 tadi, ayat-ayat yang memang mengkonfirmasi siapa itu Paulus gitu ya. Baru ayat 4 ini ditujukan kepada Titus. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya, Titus, anaknya Paulus yang sah. Ya. Perikopnya berikutnya, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penelik jemaat. Berarti Titus sedang ditugaskan Paulus ada di Kreta. Kreta ini ada di wilayah Yunani tentunya. Ya, di wilayah Eropa sekarang. Ya, dan besar kemungkinan sebagai gembala di situ ya, sedang kesulitan ya, makanya ada perikop syarat-syarat bagi penatua atau penilik jemaat. Coba kita baca ayat 5. Apa yang sedang digumuli oleh Titus di Kreta itu? Aku telah meninggalkan kau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi ketika ditinggalkan oleh Paulus di Kreta, kemudian Paulus mungkin melanjutkan perjalanannya ke kota lain, atau ya ke mana? Ke Roma, ya saudara ya.
Titus itu sudah dikasih tugas untuk menetapkan penatua-penatua di setiap kota di sekitar Kreta itu, ya. Itu adalah perintah Paulus. Jadi penatua itu orang yang dituakan di setiap kota, ya. Supaya di setiap kota itu ada orang Kristen yang dituakan, orang Kristen yang mengajar, orang Kristen yang dihormati, orang Kristen yang tempat minta saran, masukan, dan lain sebagainya. Penatua, zaman dulu tuh penatua. Ya mungkin kalau hari ini ya gereja, gembala atau pendeta, ya. Karena sekarang ini ya tempat kalau Bapak Ibu berjemaat di sebuah gereja kan, kalau kita mau bertanya atau menganggap orang yang paling dituakan di komunitas gereja kita kan gembala atau pendeta jemaatmu gitu kan saudara ya. Tapi zaman dulu belum ada tuh hierarki gembala, jemaat, ya, adanya penatua, ya. Penatua dan orang kudus atau rasul-rasul, ya. Jadi masih seperti itu, organisasinya belum semodern sekarang. Organisasi gereja maksud saya belum semodern sekarang, masih sangat sederhana. Maka disebutlah penatua. Penatua tuh orang yang dituakan, bukan cuma usia, ya, tapi juga secara pengetahuan iman dan juga kebenaran akan pengetahuan akan kebenaran, ya. Imannya bagus, pengetahuan akan kebenarannya juga luas dan dalam, ya. Kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat di atas tadi, maka orang ini akan diangkat jadi penatua dan menjadi pemimpin di gereja Tuhan Yesus di kota tertentu, ya. Lanjut ayat 6. Yakni orang-orang yang tidak bercacat. Jadi penatua atau orang yang akan kita tempatkan menjadi pemimpin. Ini jadi kita belajar kepemimpinan ala Kristen, ya. Kepemimpinan Kristen gitu. Jadi orang yang akan kita pimpin ini bisa kita pakai terapkan dalam dunia sekuler atau di luar bahkan pelayanan gerejawi, di mana saja, ya. Tempatkanlah pemimpin, pilih atau choose atau pilihlah seorang pemimpin yang nggak bercacat. Ya, nggak bercacat itu maksudnya ya bukan berarti dia sempurna, bukan, tapi tidak cacatnya itu ya tidak terlalu gimana gitu. Sebab cacat orang itu meskipun masa lalu akan jadi batu sandungan, ya. Nangkep ya maksud saya. Jadi memang kriteria track record itu penting sekali. Bukan berarti tapi seorang yang masa lalunya jahat atau kelam itu tidak bisa jadi pemimpin. Tapi dalam konteks ayat ini, pilihlah, katanya Paulus kepada Titus, orang-orang yang tak bercacat. Paling nggak di titik itu dia sudah jadi orang yang benar. Dan kalaupun di masa lalunya, ini tafsiran saya ya, kalau kita ngubungin tulisan-tulisan Paulus sebelum-sebelumnya, ini akan ketemu benang merahnya. Meskipun orang itu sudah dulunya jahat, ya, seperti aku juga jahat kata Paulus, ya, tapi sudah teruji gitu. Bahwa dalam usia pertobatannya itu sudah teruji bahwa imannya dan pertobatannya sempurna atau baik gitu. Jadi jangan pilih orang yang baru kemarin itu ngebunuh orang kemudian jadi pemimpin. Jangan milih orang yang kemarin masih korupsi, ya, terus jadi pemimpin. Ya, harus terbukti dulu. Makanya saya termasuk orang yang ya sebagai hamba Tuhan, meskipun kalau orang itu bertobat, ya, minta ampun sama Tuhan, hubungan dengan Tuhannya beres, tapi horizontal itu, ya, itu harus benar-benar terjaga. Ya. Agak geli aja saya sekarang ini melihat ada beberapa politikus yang pernah dipenjara di zaman pemerintahan yang sebelumnya karena dituduh korupsi, ya, terbukti di pengadilan korupsi, akhirnya dihukum resmi, ya, dipenjara, dilapas gitu, ya, karena kasus korupsi, ditangkap KPK dulunya, terus sekarang ngomongin tentang administrasi pemerintahan. Itu bagi saya nggak masuk akal gitu, ya. Ya lu pinter boleh gitu, ya, mungkin pengetahuan teorinya boleh, tapi ketika jadi pejabat dulu lu korupsi gitu, sekarang ngomongin korupsi gitu, mengkritik pemerintah yang korupsi gitu hari ini sesuatu yang kalau saya mah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Apapun yang diomongin orang ini ya saya anggap angin lalu aja. Sehebat apapun dia, kalau bagi saya, ya meskipun dia sudah menyelesaikan hukumannya di penjara, itu tidak menjadi legitimasi bahwa orang ini sudah hidupnya bertobat kan, saudara. Andai kata pun sudah bertobat benar juga, saudara, itu harus diuji juga. Ya nanti kalau misalnya pemerintah Pak Jokowi atau pemimpin berikutnya, bahkan Pak Jokowi ketika mengangkat pemimpin-pemimpin yang jadi menteri,
menjadi eselon 1 ya, pemimpin BUMN atau orang-orang yang punya pengaruh di pemerintahan Republik ini, kalau punya masa lalu yang gelap, bagi saya aneh. Itu kenapa dulu kemarin ketika sampai sekarang ya, saya termasuk orang yang tidak sepakat, maafkan saya, Pak Prabowo itu diangkat jadi menteri. Ya Pak Jokowi mungkin punya hitung-hitungan politik ya, tapi kalau bagi saya mah kayak nggak ada yang bagus aja gitu. Saya bukan nggak suka secara pribadi kepada Pak Prabowo, ya saya hormat secara usia dan secara apapun juga gitu. Cuman beliau punya track record di masa lalu ya, soal sesuatu yang isunya kuat tapi memang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Tapi isunya terlalu kuat, saudara. Ya. Kalau saudara hidup di era-era Orde Baru ya, penculikan aktivis itu semuanya sudah terbukti memang dilakukan oleh anak buahnya, meskipun tidak sampai pada menyentuh dia sebagai pemimpinnya gitu. Ya kan ada beberapa perwira Kopassus yang dihukum, terbukti di pengadilan kan. Ya. Dihubung-hubungkan pasti sampai pemimpin tertingginya. Ya. Kalau saya selalu berusaha untuk, kalau negeri ini mau bagus ya, pilihlah pemimpin yang track recordnya bagus. Kalau saya nanti milih pemimpin, ya saya pasti akan milih. Nanti 2024 kita milih lagi nih, karena Pak Jokowi nggak boleh lagi secara konstitusi untuk maju ketiga kalinya kan, harus milih orang baru. Saya nggak tahu, dari banyak nama-nama, saya belum sampai ada yang yakin banget ini yang bagus atau yang terbaik. Ya, jujur aja, ya kita nunggu aja nanti tahun 2023, setahun menjelang 2024 pasti sudah ada yang fix siapa yang menjadi calon. Tapi maafkan saya, kalau semuanya jelek, saya lebih baik nggak akan milih. Ya ngapain saya milih orang yang saya tidak yakin jadi pemimpin yang baik gitu. Pak, tapi nanti kalau misalnya yang terpilih malah orang yang tidak baik, gimana Pak? Lah ya, orang saya yang diajukan sama partai ini kan pemilu kita kan begitu. Yang ngajuin jadi pemimpin kan partai-partai. Ya selain partai-partai yang tidak memilih yang bagus. Nah kalau saya melihat yang disodorkan partai-partai itu semuanya nggak bagus, ngapain saya pilih? Ya, saya tidak akan memilih. Tapi siapapun yang nanti terpilih, saya akan hormati sebagai presiden saya. Itu prinsip saya. Tapi saya tidak akan pilih. Ini saya lakukan ketika pemilihan pilkada daerah di tempat saya bernaung. Saya sama sekali nggak nyoblos, bodoh amat saudara. Karena bagi saya nggak tahu track recordnya. Ya. Saya milih siapa gitu loh. Milih namanya saya pernah kenal, tapi karyanya saya nggak tahu ya. Bahkan apa yang dia rencanakan. Masa saya harus milih orang dan saya harus cari tahu tentang orang itu? Kan yang benernya logikanya namanya kalau dia mau dipilih kan dia kasih rencana-rencananya dia kepada kita gitu ya. Kalau saya mah begitu ya. Nah karena saya nggak sampai, masa saya harus cari tahu ya siapa yang maju jadi gubernur, siapa yang mau maju jadi wali kota. Saya rakyat yang harus cari tahu ngapain gitu loh. Ya. Kalau mereka mau suara saya, ya mereka yang harus inisiatif untuk berikan program-programnya lah, tawaran-tawarannya lah, ya. Pakai selebaran-selebaran gitu masuk ke rumah-rumah. Bagi saya cukup itu, nggak usah kasih sembako, kasih aja program-programnya apa. Atau di-sharing sekarang via WhatsApp, ya. Orang pihak bank aja banyak yang tahu nomor telepon saya, bocor kemana-mana gitu. Sehingga dapat tiap hari ada aja gitu, tawaran dari kartu kredit lah, tawaran untuk buka minjem uang lah, apalah gitu kan, dari nomor telepon siapa saya nggak tahu, ya. Yang jelas masuk kayak WhatsApp saya. Artinya banyak orang di luar sana yang tahu nomor telepon saya yang menggunakan itu untuk usahanya, ya. Tapi selama pilkada provinsi dan pilkada kota Madya tempat saya bernaung, nggak ada tuh yang kirim ke saya. Ya. Ini program kerjanya kami partai ini, calon gubernur nomor sekian, calon wali kota nomor sekian. Saya cuma tahu namanya doang. Ya. Apalagi yang bukan incumbent atau yang bukan pejabat sebelumnya, orang baru gitu. Ada yang kemarin muncul itu katanya anak dari pejabat tinggi. Ya, saya sebut aja lah anak dari Pak Wapres gitu. Tapi karyanya apa, pernah berbuat apa, saya nggak tahu.
Ya ngapain juga gitu loh. Masa saya pilih anaknya orang gitu ya. Ya sekarang kan partai-partai kan begitu kan. Ya. Jadi orang karena anaknya orang. Karyanya apa gitu. Ya. Kalaupun sudah jadi pejabat juga nggak keren-keren banget kok, hasilnya biasa-biasa aja, normatif aja, autopilot gitu kalau bagi saya. Nggak ada gebrakan yang fenomenal ya. Sehingga kita akhirnya bisa bilang ini orang out of the box nih ya, pemikirannya. Ini orang yang excellent nih, not ordinary. Nah baru Titus gitu ya. Dalam konteks gereja, Titus diingatkan Paulus untuk pilih orang yang tidak bercacat. Kalau bercacat ya jangan dulu lah ya. Lalu berikutnya yang mempunyai hanya satu istri. Nah ini penting banget lagi. Dalam iman Kristen hanya satu istri ya. Berarti ya kalau Paulus sudah ngomong begini, berarti dalam konteks iman gereja mula-mula, ya penting banget kita untuk berkeluarga dengan satu pasangan saja. Dengan satu lawan jenis saja, dengan satu istri atau satu suami saja. Itu kenapa akhirnya ketika dihubungkan dengan hukum pernikahan yang diadopsi oleh banyak gereja, banyak sinode dalam konteks Indonesia, ya, akhirnya kita punya iman bahwa ya nggak ada perceraian rumah tangga dalam rumah tangga Kristen. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen terus punya banyak simpenan, banyak istri, ya bagi saya itu sudah tidak sesuai. Apalagi kalau dia maju jadi pemimpin gereja kah. Dalam organisasi gereja kan ada gembala, ada wakil gembala, ada penatua, ada diaken, ada guru Injil, atau apapun gitu. Kalau jelas-jelas ada memiliki 2 istri, 2 suami, atau lebih gitu saudara ya. Ya jelas firman Tuhan katakan jangan dipilih. Nah kalau ini ukuran ini saya pakai lebih luas lagi ya. Dalam kehidupan bernegara. Ya saya kan rakyat, kalau ngomong Indonesia, karena saya tinggal di NKRI dan saya punya KTP sebagai WNI yang sah. Ya, paspor saya juga Garuda gitu ya saudara ya. Nah saya berhak dong. Jadi kalau nanti ada muncul pemimpinnya track recordnya bagus, tak bercacat ya, tapi jelas poligami, meskipun itu di imannya boleh, tapi kalau saya sebagai orang yang percaya, saya tidak akan pilih orang begini. Clear, jelas. Jadi saya berdiri di mana jelas. Saya berdiri, Alkitab saya adalah yang terutama. Ya, yang anak-anaknya hidup beriman, yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Anak-anaknya bagus. Karena bagi saya keluarga kalau anak-anaknya nggak bagus ya, itu sesuatu yang di rumah tangganya aja nggak bisa kelola dengan baik, gimana di tempat lain? Jadi pemimpin apa? Ya kan gitu. Kalau anak-anaknya jadi preman, anak-anaknya jadi pemabok, anak-anaknya narkobaan, bandar narkoba, apalagi bukan cuma satu, beberapa anaknya seperti itu, ya jelas ini seseorang yang nggak pantas jadi pemimpin. Memimpin keluarganya aja nggak bisa, gimana memimpin yang lebih besar? Itu prinsip, saudara. Itu kenapa juga saya yakinnya orang boleh ngomongin itu pribadinya bagus, tapi kalau dia bercerai, enough, selesai. Jadi dulu ada tokoh Kristen, saya kagum, saya nggak mau sebut nama lah, tapi sudah mestinya tahu lah. Secara prestasi sampai sekarang masih dipercaya, bagus memang kerjaannya, tapi rumah tangganya gagal. Ya. Kalau bagi saya bukannya tidak ada pengampunan, pegangan saya hanya firman Tuhan. Ya. Ya. Jadi saya tidak akan pilih. Dia maju nanti diajukan oleh partai-partai manapun, ya bagi saya akan ngikutin apa kata Alkitab ini. Ya. Andai kata lawannya saya lihat bagus, sama-sama bagus, tapi tidak beriman Kristen, saya lebih milih itu. Kalau saya, ya, karena yang ini yang Kristen sudah cacat. Secara apa? Secara hukum Alkitab. Ya. Kalau saya loh ya, kalau saudara mah sah-sah aja. Ini kan kita sedang coba memahami Alkitab ya. Jadi milih pemimpin tuh yang milih yang fix. Makanya saya juga kadang-kadang heran gitu. Ada banyak orang Kristen yang mendengarkan pendeta, mengagumi pendeta yang jelas-jelas sudah kawin cerai berkali-kali, bukan sekali 2 kali. Saya heran, saudara. Ya. Saya bingung, apa yang membuat mereka terikat dengan orang seperti ini? Jangan-jangan memang imannya lemah. Jangan-jangan memang nggak bisa lihat kebenaran. Masih dibutakan. Sehingga terikat dengan mudahnya dengan sosok-sosok yang
secara Alkitab tidak layak dijadikan pemimpin. Gitu saudara. Ya. Jadi berat memang, kriterianya tinggi. Jadi bagaimana saudara? Ya. Kalau saya seperti itu kalau menilai atau mau memilih pemimpin pemerintahan kah, pemimpin gereja kah, kalau saya ya. Dan sebagai seorang pemimpin sekarang ini dalam skop yang kecil di The Way, saya menjaga benar-benar ini semuanya. Sebab kalau nanti gagal, anak-anak saya hidup gak beriman, terus saya punya kehidupan yang tidak senonoh yang terlihat, ya, hidup tidak tertib, ya, kemudian juga punya cacat, punya lebih dari satu istri, maka mestinya dengan kesadaran saya akan tinggalkan dunia pelayanan itu. Paling tidak saya nggak akan jadi pemimpin. Ya udah, saya serahkan aja sama orang lain. Nah, mestinya itu dilakukan ketika ada pemimpin gereja, misalnya dengan alasan apapun, ya, dia mau poligami, ya silahkan aja kalau memang dia mau melakukan itu. Tapi mestinya, ya, dia harus tinggalkan kepemimpinan di gerejanya, serahkan itu kepada orang lain. Ya. Waduh, Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu. Saya sampai ngeri, sampai merinding. Ya. Ternyata punya 2 perempuan. Ya. Ternyata, aduh, sikap seksualnya, orientasi seksnya juga menyimpang. Terus jadi pemimpin gereja. Hanya karena khotbahnya keren, Bapak Ibu dengerin dia gitu. Lupa apa? Ada transfer dari mimbar itu. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Ya, meskipun dia bisa memanipulasi kata di mimbar menjadi indah, menjadi enak. Ya, tapi pasti yang ditransferkan sesuatu yang spirit yang nggak baik, saudara. Karena yang dia hidupi sehari-hari sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Jadi, makanya saya selalu berkata, jadilah jemaat yang cerdik gitu. Jemaat yang pintar gitu. Ya. Jemaat yang benar-benar bisa melihat, ini orang ini itu benar-benar lempeng atau orang ini bermuka dua. Orang ini benar-benar tulus atau orang ini benar-benar sedang bersandiwara. Jangan jadi orang yang terima apa adanya gitu. Seperti kerbau dicucuk hidungnya. Ditarik ke kiri, tarik ke kanan, disuruh diam-diam, diiketi pohon dia diam aja, ditarik lagi dia ikut aja. Orang Kristen nggak boleh seperti itu, saudara ya. Lanjut, ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, itu penatua tadi ya, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Kalau dia mau ngelola rumah Tuhan, penilik jemaat itu nggak boleh bercacat. Tidak angkuh, bukan pemberang, bukan emosional gitu, dikit-dikit ngajak berantem orang, ya. Nggak sombong juga, ya. Bukan peminum. Peminum ya. Peminum itu artinya orang yang suka mabok gitu, suka minum. Saya tidak bilang orang tidak boleh minum anggur. Saya tidak bilang orang tidak boleh minum bir. Tapi peminum artinya harus minum, suka minum, dikit-dikit minum. Minum ini konotasinya, konteksnya ini sampai mabuk. Sebab kalau saya bilang nggak boleh minum anggur, ya, mana mungkin ada orang-orang di dunia Alkitab yang hidup di Perjanjian Baru yang tidak minum anggur. Terlebih kalau itu orang Yahudi, orang Timur Tengah. Anggur itu minuman sehari-hari untuk menghangatkan badan, karena cuaca di sana ada bukan 2 musim saja, ada musim salju juga di dunia Alkitab, saudara. Apalagi kalau kita sudah ngomongin ini, kekristenan sudah sampai ke Eropa kan? Di Kreta, di Yunani itu apakah tidak ada salju? Pertanyaan saya, ketika musim salju, apakah orang tidak menghangatkan diri dengan api dan juga minum anggur? Pasti iya. Ya. Jadi ini isunya bukan masalah minum anggur, isunya bukan minum bir kalau itu konteksnya bir, saudara. Tapi peminum. Ya. Bukan pemarah, bukan berarti orang nggak boleh marah. Kalau orang nggak boleh marah, saya pasti akan nggak mau jadi pemimpin gereja, karena saya masih ya marah lah sama anak kalau salah marah, sama istri kalau istri bagi saya salah ya saya marahin, karena saya bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Kalau nggak saya yang marahin, saya nggak ingatkan, marah itu yang dengan tensi yang mungkin nadanya tinggi. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali
tidak bisa diomongin, ya saya mungkin akan nadanya tinggi. Ya. Karena kalau nggak dibegituin ya siapa yang mau mengingatkan mereka? Apalagi anak-anak saya. Anak-anak pendeta tuh kebanyakan makanya maafkan saya. Susah gitu jadi orang yang hebat. Saya punya pengalaman itu. Makanya ketika saya dulu jadi pendeta, saya bilang, Tuhan, ini saya harus beda dengan pendeta-pendeta yang di masa kecil saya lihat hidupnya gitu. Ada pendeta yang keluarganya bagus, ada harus saya akui. Saya juga pernah kenal di masih satu komplek dengan saya. Pendeta ini bagi saya keren. Ya mungkin ada kelemahannya, ya. Tapi saya lihat sih bagus ya. Anak-anak bagus semuanya. Mantunya bagus, cucu-cucunya bagus. Masih lumayan lah, masih keren lah. Tapi lebih banyak pendeta-pendeta yang saya pernah lihat. Ya. Juga dalam komplek perumahan saya yang anak-anaknya narkobaan. Anaknya kawin cerai. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika saya jadi pendeta. Itu saya beratensi khusus. Maka saya mengajar anak saya, nggak saya berikan kasih karunia kebebasan begitu. Sebab kalau saya hidupnya benar, sayanya benar. Tapi kalau anak-anak saya nggak benar, kan anak-anak saya itu kan jadi batu sandungan pelayanan saya. Maka ketika mereka salah sejak kecil ya saya keras. Saya marah kalau memang harus saya marah. Ya. Tapi bukan pemarah. Kalau pemarah tuh dia nggak ada waktunya, marah aja, dikit-dikit marah aja. Saya mungkin marah kalau ada sebab musababnya. Kalau nggak ada sebab musababnya ngapain marah gitu, saudara. Ya, nggak serakah, nggak rakus. Ya sudah, kalau kita dapetnya satu aja. Meskipun tuh ada 3 di depan, ya karena itu bukan hak kita, ya udah diam aja. Jangan ngambil 2. Itu tidak serakah kan bisa kelihatan sehari-hari. Ya. Kalau makan prasmanan, ya. Paling lihat orang serakah itu pas kalau nggak pandemi nanti ada pesta kawinan lagi di resepsi besar-besaran tuh kelihatan, saudara. Ya, orang ngambil somai di rumah-rumahan. Kalau pas resepsi orang ngambil kambing nguling, ngambil sate, ya. Itu kelihatan tuh, ya. Kalau dia serakah tuh ya dia ngambil penuh aja, gitu, dia nggak peduli gitu sama orang-orang lain. Nah, jadilah orang yang tidak serakah. Suka memberi tumpangan. Suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Menguasai diri itu tadi ya. Dia mungkin minum anggur tapi tidak jadi peminum. Kenapa? Jadi orang yang bisa menguasai diri. Dia mungkin pernah marah. Dan kalau ada yang salah dia marah tapi bukan pemarah. Kenapa? Karena dia bisa menguasai diri. Bijaksana. Bijaksana itu artinya bisa melihat dengan terang mana yang salah, mana yang benar. Adil, soleh, saleh, ya. Ayat 9, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ini orang itu kan kalau berkata itu apa yang dikatakannya harus dibuahi. Ya. Jangan mempolitisir. Jangan memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ya. Itu makanya saya agak trauma dengan orang-orang yang gampang ngomongin ayat firman Tuhan gitu, saudara. Sebab dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang-orang yang sering pakai ayat ini dalam perbincangan yang bagi saya ya gak harus ngomongin kayak gitu ya. Ini sedang memainkan sandiwara. Ya, saya bukan cuma 2-3 orang sebenarnya. Justru bagi saya orang-orang yang hidupnya lempeng, hidupnya benar, hidupnya baik itu jarang pakai ayat gitu ketika ngobrol. Cuma isinya dalam. Kata-katanya bijak. Meskipun dia tidak pernah sebutkan ayat apa, pasal apa, kitab apa, tapi jelas kata-kata yang keluar itu kata-kata firman Tuhan yang sudah dihidupinya dan dia perkatakan dengan bahasanya dia sendiri. Justru seperti itu. Nah, orang-orang yang, iya tuh lu gak inget apa Korintus ngomong begini, itu lu gak inget apa Galatia ngomong begini. Ini orang-orang yang begini tuh kadang-kadang malah dalam hidup saya banyak yang bermuka 2 gitu, saudara. Yang mengerikan, yang munafik.
Maka saya jujur aja, saya agak gimana gitu kalau menghadapi orang-orang yang ya gampang atau kata-katanya tinggi gitu. Low profile aja, saudara. Biarlah orang tanpa kita tunjukin siapa kita, orang itu melihat kita dan mengapresiasi kita daripada memaksakan orang lain mengapresiasi kita karena kita jualan diri kita. Oh saya begini Pak, saya begini, kalau saya mau begini. Ngapain? Saya. Gitu ya. Ya ini saya gemes karena saya sepanjang hidup saya sering melihat orang tuh saya. Seolah-olah dia udah paling hebat aja. Ternyata ya tadi. Dia ngomong saya karena ada hal yang tersembunyi yang dia tutupi dengan dia bilang saya tadi. Dan jujur aja, lambat laun akan kecium juga tuh. Ada udang di balik rempeyeknya tuh kelihatan. Udang di balik batunya tuh kelihatan. Dan saya kalau udah sampai gini akhirnya ya Tuhan, terulang lagi. Saya terus kalau ada orang yang ngomongnya tinggi tuh dek gitu dalam hati saya. Iya. Tapi saya anggap angin lalu. Dia ngomong apapun, bahkan tentang ya kita harus berdoa Pak, kita harus begini-gini. Saya anggap angin lalu aja gitu. Kalau saya loh ya. Karena nggak tahu ya, saya ada kepekaan gitu ya. Saudara jangan begitu juga ya. Tiap orang mungkin, saya nggak bilang saya lebih hebat dari saudara, tapi saya memang punya perasaan seperti itu. Dan selalu teruji benar. Ya. Orang yang sering begitu-gitu tuh, orang yang lebay-lebay bagi saya itu orang-orang yang sedang menutupi satu kelemahan dalam dirinya. Kalau dia sedang bicara kepada saya, dia sedang menutupi itu supaya saya nggak lihat. Sehingga dia menonjolkan hal-hal yang hebat dari dirinya kepada saya. Untuk menutupi yang jelek supaya tidak tampak di mata saya. Ya, tapi karena pengalaman hidup saya cukup panjang ya, saya tahu ini. Ya. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini yang ngomong kayak apapun ya, zaman dulu ngomongin bisnis ya. Terus kalau zaman sekarang ngomongin pelayanan yang hebat-hebat tuh saya anggap angin lalu aja. Orang yang ngomong dikit-dikit, wah saya mau ke Bali, saya mau ke pelayanan, saya mau ke Ambon, saya mau pelayanan, saya mau ke Bandung, saya mau pelayanan, saya mau kini pelayanan. Sebenarnya jujur aja, apakah pelayanan benar-benar? Kalau pelayanan nggak usah diomong-omongin kali. On the way ke Jogja pelayanan, ngapain diomongin? Ya bilang aja kalau ditanya orang gitu kan ya, kemana bro? Ke Jogja. Ngapain? Ya lihat aja nanti apa yang bisa dikerjain di Jogja. Orang ngomong mau pelayanan ke sini, mau pelayanan ke sini. Saya bukannya nggak percaya ya. Ini saya lihat, makanya saya ngomong sama saudara. Saya dulu juga begitu. Saya kalau mau pelayanan zaman dulu, zaman masih kuliah, saya pelayanan ke sini. Kalau mau jujur-jujur ya, di sana saya bisa 2 minggu. Tapi 2 minggu itu apakah full saya melayani? Sebab dalam konteksnya orang awam tuh kalau 2 minggu ada di satu daerah tuh berarti dia terus-terusan pelayanan terus. Tapi kan enggak. Kalau mau jujur paling dari 2 minggu zaman saya dulu kuliah ya, kalau mission trip itu ya pelayanan itu kalau ya karena itu kita nebeng di gereja orang, kalau dikasih jadwal sama pendeta itu, nanti kamu khotbah di kaum muda ya, nanti kamu khotbah di komsel ya, nanti kamu khotbah hari Minggu ya. Kalau nggak dikasih jadwal khotbah, ngapain? Ya hidup biasa aja gitu. Ya ngobrol, ya cari makan, ketawa ketiwi. Bener nggak, saudara? Ini kalau saya, apakah ketika saya ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi, terus kulineran di daerah itu, terus saya bilang itu pelayanan? Ya, memang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan sih. Tapi kan ya orang awam bisa kita tipu kalau kita ngomong, wah kita sambil kita makan soto ya, pelayanan bisa di mana saja sambil menghirup kuah soto yang manis kita bisa melayani. Padahal sih kalau mau jujur kan bukan pelayanan, kita sambil ngobrol aja ketawa ketiwi. Yang ada ngomongin gereja juga tapi nggak full begitu. Tapi orang yang wih keren ya pendeta ini ya, wah dia makan soto pun sambil pelayanan, sambil nginjil kali. Di otaknya orang awam kan begitu, padahal kagak. Jadi ya saudara, ya tadilah bahasa-bahasa psikologis ya, cuci otak itu sering dipakai oleh bahkan banyak orang. Maafkan saya rekan-rekan hamba Tuhan ya.
Kalau saya ada kenal orang-orang yang saya deket, saya bilang, ya udah lo pergi aja kemana, nggak usah bilang pelayanan lah. Kayak lo di sana pelayanan terus gitu. Udah bilang aja, ada misi ke kota Kudus misalnya. Udah, diam aja gitu. Ngapain Pak ke sana? Ya ada misi. Ngapain aja Pak? Ya nanti lihat aja Tuhan nyuruh apa gitu. Atau lebih baik nggak usah bilang-bilang lah, nggak usah nge-post ngapain gitu. Kecuali memang kita diminta untuk pertanggungan jawab supaya orang tahu. Ya. Kalau saya mungkin sekarang ini kalau saya tinggalin hari Minggu di gereja, ya saya harus nge-post sesuatu karena jemaat pasti bertanya kenapa pasien hari Minggu ini nggak ada di gereja gitu. Tapi sebenarnya saya juga sungkan gitu, ngapain nih gambar-gambar, kecuali dulu saya keluar bawa rombongan ke Israel gitu ya. Karena itu ada bawa jemaat juga, ya saya harus nge-post apa yang terjadi di hari itu, ngapain aja gitu kan. Apalagi jemaat saya tinggalin hampir 2 minggu gitu. Tapi saya juga nggak bilang di situ pelayanan. Ketika makan juga nggak ngomong pelayanan, kita makan ikan petrus. Ya jujur aja cuma makan ikan petrus. Menikmati indahnya Yerusalem di malam hari. Ya emang bukan lagi pelayanan, itu lagi jalan-jalan. Lagi kulineran. Ya kan? Tapi ketika ibadah, ketika bawa rombongan terus berhenti menerangkan ini, konteks firman Tuhan ini, ya, mungkin disebut pelayanan, oke lah. Karena sedang mengajar di situ. Tapi yang lain-lainnya kan gitu, karena konteks pelayanan itu di mata orang beda-beda. Pengertian orang soal pelayanan itu beda-beda, makanya kita harus bijaksana tadi ya. Lanjut saudara ya. Ini apa namanya ini? Saya kemana-mana karena saya gemes kalau ngeliat ada orang-orang yang seperti itu. Saya gemes, jujur aja gemes. Jadi ya karena tadi saya selama puluhan tahun jadi pelayan Tuhan tuh udah ketemu bukan 1, 2, banyak orang-orang yang model begini. Jadi sama-sama saudara ya, kita belajar kebenaran dengan sungguh. Ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ayat 10. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Perhatikan baik-baik. Ya. Karena kenapa Paulus ngomong ini kepada Titus? Kenapa penilik jemaat? Kenapa penatua jemaat itu harus yang tadi kriterianya ketat seperti tadi? Karena banyak udah yang hidupnya tidak tertib. Hidupnya di antara orang Kristen, ada di antara kita, kata Paulus. Ya. Sudah jadi Kristen tapi masih berpegang pada hukum sunat. Ya. Sudah dikatakan bahwa selamat itu hanya karena percaya kepada Yesus akan terima janji, menerima bagian dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, tapi masih dipaksakan untuk disunat. Ya. Jadi Paulus kesal karena tadi ya saudara, banyak orang seperti itu. Ya kalau sudah percaya Yesus, ya udah, kita tidak terikat lagi dengan perjanjian lama, apalagi soal sunat atau nggak sunat. Jadi banyak yang menyesatkan banyak orang Kristen hari-hari itu. Dan memang harus diakui saat itu kan Kristen baru berkembang. Tadinya skopnya kecil, hanya orang Yahudi saja yang jadi Kristen. Tiba-tiba banyak orang yang bukan Yahudi. Tadinya yang Kristen hanya orang bersunat, keturunannya Abraham. Sekarang banyak orang Kristen yang tidak bersunat, yang bukan keturunan Abraham. Nah, akhirnya banyak pengajaran-pengajaran. Kelompok yang dari keturunan Abraham yang disunat bilang harus disunat kalau dari orang yang bukan Yahudi kalau mau jadi Kristen. Tapi bagi Paulus nggak perlu. Yang penting iman kepada Yesus. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita diampuni dan kita akan terikat sebagai Israel rohani yang terima juga perjanjian antara Allah dengan Abraham. Abraham adalah bapa kita juga. Tapi nggak perlu disunat lagi secara fisik karena kita sudah disunat dalam roh, ya. Kita percaya kepada korban darah Yesus, bukan lagi darah yang lainnya, termasuk darah kitan kita gitu. Saudara, ini yang penting. Makanya saudara sampai pada kerikmanya firman Tuhan.
Sehingga kalau udah tahu kerikmanya firman Tuhan, ajaran yang hilir mudik, simpang siur yang kita bisa temukan di YouTube, lagi cari khotbah pendeta, itu muncul pendeta yang A, B, C, D dengan pengajaran yang aneh-aneh, andai kata ada yang nggak bener pun, kita kalau sudah tahu kerikma firman Tuhan, kita bisa firm di situ. Nggak tergoda, nggak terhisap. Mungkin dengerin sekali, tapi akhirnya roh kita berkata, ini bukan yang benar. Besok-besoknya muncul lagi di apa namanya, di handphone kita, di YouTube kita, di beranda kita, ya kita abaikan aja. Muncul lagi, abaikan aja. Nanti lama-lama juga hilang. Tapi kalau sudah tonton lagi, sudah akan semakin dalam tersesatkan. Pasti begitu, pasti. Apalagi sekarang dengan gereja semuanya memainkan pelayanan digitalnya lewat YouTube, ya. Semakin banyak pilihan yang saudara bisa dapatkan. Maka iman yang goyah itu hari-hari ini akan banyak, saudara. Dulu kita kalau sudah tertanam satu gereja, ya paling nggak kita dapat firman Tuhan di hari Minggu di gereja tempat kita bernaung. Nggak jalan-jalan kemana-mana. Tapi hari-hari ini, ya, orang Protestan dengerin pendeta yang karismatik, orang Kristen Pentakosta dengerin orang pendeta yang Protestan. Kita kadang-kadang dengerin orang Protestan dengerin orang yang Katolik, Romo Katolik. Orang Katolik sekarang juga banyak yang dengerin rabi-rabi atau guru-guru Kristen Ortodok. Semua kita bisa dapatkan di YouTube, kan. Akhirnya kita, wah, kemana-mana nih. Kalau kita nggak tahu kerikmanya, ya, pengajaran yang hebat, saya nggak bilang salah, ya, bisa jadi benar. Itu membuat otak kita meledak, gitu. Sehingga akhirnya yang kita dapatkan yang nggak benernya, dalam artian yang luar-luarnya. Makanya kan ada pendeta, saya nggak mau sebut nama, saudara. Ada pendeta besar, saudara, ya. Itu yang dipahami oleh banyak orang tuh salah kalau bagi saya. Saya tidak membela pendeta tersebut, ya. Tapi karena saya mengikuti sepak terjang dia, ya, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun yang lalu, saya termasuk yang sudah kenal beliau cukup lama, gitu. Saya ikuti, saya mengerti akhirnya kenapa dia mengajar seperti ini. Memahami itu alur pikirannya dia, karena meskipun tidak pernah jadi muridnya dia langsung, atau tidak pernah jadi jemaatnya dia, tapi khotbah-khotbahnya dia tuh pernah saya ikuti sejak belasan tahun yang lalu, ya. Kalau tidak bisa dibilang 20 tahun yang lalu sudah saya ikuti, saudara. Sehingga saya, perkembangan dia, pemahaman dia tentang Tuhan secara pribadi, saya bisa memahami kenapa dia sampai titik ini berkata seperti itu. Tapi ada orang-orang yang ngakunya hamba Tuhan dengan punya gelar titel teologi besar itu, langsung ngecapnya seperti ini. Ya. Kalau saya sih, saya memahami. Bahkan kalau saya bilang saya belum memahami dia, ya saya bilang saya tidak sepaham dengan beliau, tapi saya tidak bilang beliau sesat, gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ilmu saya masih jauh dari ilmunya dia, sehingga saya belum sampai di titik itu. Ya, secara usia saya masih di bawah jauh dia. Ya. Jadi kan pengalaman bersama dengan Tuhannya dia lebih dalam. Ya siapa tahu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya mengalami kedalaman seperti beliau. Ya. Terus gimana? Yang penting kan kita tahu kerikmanya. Namanya kalau penafsiran kan itu tergantung orang dengan banyak aspeknya, ya, ilmu teologianya lah, juga pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Kalau tafsirannya, pengenalan akan Tuhan hanya berdasarkan ilmu teologianya, maka orang tersebut hanya akan bergantung pada teologi pendeta-pendeta yang dikaguminya, yang sealiran dengan dia, yang memang dibaca bukunya. Akhirnya kalau udah begini, menganggap pendeta-pendetanya dengan buku-buku teologi yang dicetak itu, ya, itu yang benar, yang lainnya salah. Saya nggak mau begitu. Kalau bagi saya ukurannya bukan pendeta-pendeta yang hebat-hebat yang hidup sebelum saya, tapi bagaimana saya sekarang ini secara pribadi punya keintiman dengan Tuhan. Tetap buku-buku mereka saya baca, tapi ukurannya adalah bagaimana saya keintiman dengan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan akan menginspirasi lebih. Sehingga sekarang banyak buku-buku saya baca, ya, tapi saya tidak terikat gimana gitu. Ya saya baca aja kayak khotbah siapapun di YouTube yang muncul di beranda saya, ya. Ada yang bahkan nggak pakai nama,
cuma suara doang terus tempel gambar apa, tempel gambar. Saya dengerin juga, tapi nggak membuat saya tergoda atau gimana gitu. Ya. Karena saya punya saringannya gitu, filternya, ya. Filternya tentu Alkitab. Kalau udah nggak sesuai Alkitab, ya saya coba denger aja. Kalau itu masih toleransi tafsiran, ya saya mungkin besok-besok masih dengar, tapi kalau sudah berulang-ulang terus saya merasa ini tidak sesuai dengan Alkitab, ya udah saya diamkan. Meski muncul di beranda, nggak saya sentuh lagi, saya nggak buka lagi. Nanti lama-lama kan hilang. Daripada nanti akhirnya kita terus terkotori, terus kalau kita ngerasa kita benar dia salah, akhirnya kita terpancing untuk menyakiti dia, ya. Padahal belum tentu kita yang benar, kan gitu saudara ya. Jadi biarlah penghakiman bagian Tuhan. Lanjut ya, ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Kata Paulus, orang yang menyesatkan pikiran dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu harus ditutup mulutnya. Ya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ya itu kalau, ini kan konteksnya zaman dulu ya. Kelompoknya masih kecil. Jadi kalau kelompok kita ada 10 keluarga Kristen, tiba-tiba ada satu pengajar, kita pengajar utamanya, terus yang pengajar yang ngajar di komunitas kita yang kecil itu ngajar sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita imani, yang kita dapatkan dari rasul-rasul, maka kita bungkam mulutnya. Ya. Tapi kalau hari gini gimana cara membungkam mulut orang-orang yang mengajarkan kesesatan yang ada di online sekarang ini? Kalau kita menyerang orang tersebut, sebut namanya, kita bisa nanti dituduh mencemarkan nama baik, melanggar undang-undang ITE. Ya kan? Jadi kalau bagi saya ya, kalau ada orang yang bagi saya ini mulutnya harus gue bungkam nih, saya nggak akan nyentuh dia. Apalagi saya nggak kenal dia kok. Saya cuma tahu pengajaran di YouTube, bukan orang Indonesia. Kalaupun orang Indonesia tempat domisilinya jauh dari saya, nggak pernah berinteraksi langsung, kenal juga enggak, ya ngapain? Ya paling nggak yang saya jaga adalah apa? Saya jaga kawanan saya, kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada saya. Dengan cara apa? Saya mengajar di mimbar tanpa menyebut nama itu, mengajarkan apa yang saya percayai. Terus sekarang saya juga punya platform YouTube, Facebook, sosial media lainnya, saya pakai itu. Jadi orang-orang yang mendengarkan saya, orang-orang yang mengikuti saya, tahu pemahaman saya, tanpa saya harus menyebut pendeta itu. Itu saudara ya. Harus ditutup mulutnya, tapi bukan berarti dengan kekerasan. Kalau sekarang ini dengan kekerasan, hati-hati, kita bisa dituduh melanggar hak asasi manusia, kita bisa dituduh melanggar hak asasi wanita, anak, aduh macam-macam saudara. Ya. Butuh hikmat makanya. Kita nggak bisa pakai sosial media kita untuk gembar-gembor, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, menjelek-jelekan iman kepercayaan agama orang seperti yang dilakukan oleh banyak pendeta. Maafkan saya, bukan untuk memuliakan Tuhan sebenarnya, untuk mencari viewer supaya namanya terkenal. Ya. Apakah Tuhan senang dengan sikap seorang hambanya yang menjelek-jelekan orang lain dan iman yang dipercaya orang lain? Tuhan yang sama kan bukankah ngomong kasihilah musuhmu? Jadi menangkan orang itu bukan dengan menjelekkan iman kepercayaannya orang lain. Ya udah kabarkan aja lah kasih Yesus, kabarkan aja Injil saudara, kabarkan aja kebenaran. Begitu saudara, itu yang saya pahami. Ini malah jelek-jelekin orang, terus kalau ditangkap nanti dibawa ke pengadilan, menganggap ini saya dizolimi, saya sudah memikul salib, saya sudah membela nama Tuhan. Come on. Membela nama Tuhan gimana? Lo jelek-jelekin agama orang lain, bukan membela nama Tuhan. Membela nama Tuhan tuh ya, lo ngomongin Yesus terus aja. Ceritakan soal kebaikan Yesus, Injil yang kau imani, Alkitab yang kau imani sebagai kebenaran. Terus dengan hal seperti itu, kau dizolimi, kau diperlakukan tidak adil, sehingga kau dianiaya, kau masuk penjara. Itu baru sangkal diri dan pikul salib. Itu yang terjadi pada Yesus dan semua rasul-rasul. Ya. Bukan dengan membabi buta. Agama lain, kitab sucinya, ayat-ayatnya, ya. Kita jelek-jelekan sambil ketawa-ketawa gitu. Bagi saya,
Tuhan yang saya pahami nggak begitu. Ya, kalau bagi saya, kabarkan aja Injil. Perintah Tuhan cuma itu, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Bukan jelek-jelekan iman orang lain. Bukan jelek-jelekan agama orang lain. Bukan jelekan kepercayaan orang lain. Enggak, beritakanlah Injil. Itu aja. Soal orang lain nanti bertobat apa tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu urusannya Tuhan. Tuhan pilih orang itu apa tidak? Orang itu digerakkan untuk bertobat apa tidak? Kan begitu, saudara. Bagian kita cuma beritakan Injil. Tanpa harus punya tujuan menjadikan orang itu sebagai orang Kristen. Ya. Nah, ketika kita kerjakan ini, maka semua kita pasti akan jalan dalam jalannya Tuhan. Ayat 12 ya. Orang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, jadi rupanya Paulus pernah tahu sejarahnya bahwa dalam masa lalu ya, nabi mereka, nabinya orang-orang Kreta yang menyembah agama lain, itu pernah berkata orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi Paulus mengingatkan Titus yang sedang ada di Kreta, yang sedang memilih penatua untuk menjadi penilik jemaat di kota-kota di sekitar Kreta. Hati-hati, orang Kreta tuh begitu, kurang lebih begitu ya. Maka pilihlah yang tak bercacat celah dan seterusnya yang ada di ayat di atas tadi. Ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ya. Bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun ya, tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dan ini terjadi banyak sekali. Banyak orang Kristen hari ini, maafkan saya kalau saya sebut orang Kristen, karena apa? Karena saya sedang bicara sama orang Kristen. Karena program ini, Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab, ya sedang mengajarkan Alkitab kepada orang yang mau belajar Alkitab dan tahu Alkitab tentunya. Ya. Banyak orang Kristen yang mengaku mengenal Allah, Yesusnya berkata Yesus, tapi perbuatan mereka jauh dari apa yang Allah firmankan di Alkitab kita. Satu sisi mereka berkata, aku percaya kepada Yesus, tapi tindakan hidup mereka sehari-hari itu mencerminkan mereka menyangkal firman yang ada di Alkitab Tuhan. Nah, orang seperti ini, orang sesuatu yang tidak baik. Maka ekspresi hidup sehari-hari itu ya, yang saya bilang berkali-kali, kesaksian hidup itulah yang paling utama. Orang ngomong itu bisa ngomong manis, saudara. Apa susahnya sih ngomong tentang kebaikan Yesus? Apa susahnya sih ngomong tentang kesaksian hidup mengalami Tuhan Yesus? Tinggal omong aja. Kan ada banyak pengajar-pengajar di agama lain yang juga berkata, saya dulu bekas pendeta, saya dulu adalah pemimpin sinode, saya dulu adalah orang Kristen yang sekolah di seminari A, B, C, D. Apa susahnya ngomong begitu? Tapi kalau kita yang mendalami Alkitab, kita tahu nanti, tanpa kita tahu dia sedang memanipulasi, pengajarannya kelihatan. Ya, katanya sekolah seminari, sekolah Alkitab, katanya doktor teologi, katanya pemimpin sinode. Tapi kok pemahamannya begini Alkitabnya? Ketahuan, saudara. Sama orang yang bersaksi itu kan mudah. Apa susahnya bersaksi? Saya semalam ketemu Tuhan Yesus dalam mimpi. Tuhan berkata A, B, C, D. Saya merinding. Apa susahnya ngomong begitu? Tapi dalam keseharian, apakah hidupnya sesuai dengan apa yang dia ceritakan tentang kesaksiannya bertemu dengan Yesus? Sebab yang saya tahu di Alkitab, orang yang berjumpa dengan Yesus, yang dijumpai Yesus, itu hidupnya berubah. Seperti Paulus, sebelum dijumpai Yesus, dia menggebu-gebu ingin membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut jalan lurus yang ada di Damsyik, menangkapi mereka. Dia punya surat kuasa dari imam besar untuk membunuh dan menangkap mereka. Tapi ketika berjumpa Yesus, dia berubah. Dan sepanjang hidupnya dia berubah, bertobat benar kepada Yesus. Tadinya Yesus dia benci, dia musuhi. Sekarang Yesus dia cinta, bahkan nyawa pun dikorbankan hanya untuk Yesus. Jadi hati-hati. Saya selalu mengatakan hati-hati dengan orang yang gampang bersaksi di mulut. Maka saya selalu berkata hati-hati dengan kesaksian. Bukan kita menolak kesaksian, tapi hati-hati. Jangan terlalu percaya kesaksian orang.
Kesaksian itu harus diuji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai akhir hidupnya. Saya kenal orang, saudara, yang katanya punya masa lalu dekat dengan Satan, dengan Lucifer. Kesaksiannya banyak itu di YouTube. Tapi saya perhatikan ya, kok ada sering kali bertolak belakang. Dulu saya nggak percaya orang ini bohong gitu loh. Tapi saya perhatikan kok, saya pernah dengar khotbahnya di tahun berapa gitu ya, tiba-tiba hari ini kok dia diajarkan berbeda, konteksnya berbeda gitu. Dalam artian ceritanya berbeda. Waduh, mungkin orang ini tidak disadari. Namanya kalau bohong itu ya susah saudara. Kalau bukan kebenaran itu ya akhirnya ya bisa berubah, makanya diikuti terus. Ya kebetulan karena saya bukan mengikuti, ya karena siapa sih orang yang nggak senang gitu kalau ada orang di masa lalunya tuh terikat dengan Satan gitu ya, terus tiba-tiba bertobat. Ini kan orang yang patut kita dengar kesaksiannya juga gitu ya. Saya dengar ya, tapi saya juga nggak bodoh dengan telan mentah-mentah ya, saya cuma dengar aja. Tapi karena dia ceritain soal Satan mulu, ya nggak pernah saya anggap jadi guru saya gitu loh. Saya tetap dengerin pendeta-pendeta yang bener aja gitu, yang ngomongin Yesus aja ya. Daripada orang yang ceritain soal Satan, dukun, pelet, santet, ngapain? Tapi saya ikuti itu, ya, karena tertarik lah gitu ya. Siapa sih nggak tertarik dengan kayak gitu? Tapi tidak terlalu dalam. Nah, saya pernah dengar khotbahnya bertahun-tahun lalu, dan hari-hari ini khotbahnya kok berbeda. Nah, ketika begitu, akhirnya, iya, saya menyimpulkan kalau memang bukan kebenaran yang sejati yang diimani sungguh, kesaksian itu akan ganti-ganti. Seperti orang yang kalau sedang diproses hukum, itu perhatikan deh, kalau orang itu nggak benar, kesaksiannya bisa berubah-ubah. Antara di BAP dengan di pengadilan berubah. Bahkan di BAP yang pasal A sampai pasal B-nya itu berbeda juga. Kenapa? Karena bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu pasti konsisten. Kalau dia dituduh membunuh, ya, maka semua kesaksiannya dia, kalau dia memang tidak membunuh, itu akan kelihatan dia tidak membunuh. Mau diserang dari manapun, diintimidasi sama polisi yang sedang mencari dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, namanya juga penyidik kan, mau cari kebenaran dong. Dia punya trik-trik. Tapi kalau emang dia nggak ngebunuh, dia kan ngomong apa adanya, yakin aja. Enggak. Dia, apa yang dia tahu dia ceritakan. Dia tidak sedang bermuslihat. Dia tidak sedang membangun suatu cerita. Tapi yang diceritakan itu fakta yang dia tahu. Sehingga orang kalau begini, polisi susah menemukan kebenaran. Saya berani yakin susah. Ya. Apalagi kalau orang ini memang punya bukti-bukti yang konkret. Punya alibi yang kuat. Waduh, udah. Ngapain takut? Ya. Makanya saya pernah bilang, saya nggak pernah berkhotbah sesuatu yang tidak pernah saya lakukan atau belum bisa saya lakukan. Kalau belum saya bisa lakukan, itu berat nanti. Saya khotbah begini, tiba-tiba orang nanti melihat kelakuan saya begini. Wah, kok beda dengan khotbah saya? Rusak akhirnya semuanya. Padahal itu cuma satu doang. Mungkin nggak prinsip juga. Tapi gara-gara satu yang kecil itu, satu titik, tinta, rusak, susu, sebelanga. Kan begitu, saudara. Maka saya lebih baik enggak lah. Meskipun ini kecil doang, ya udah, kalau enggak udah. Saya belum bisa. Saya nggak akan khotbah itu, nggak akan nyentuh ke sana. Sampai saya bisa, saya baru khotbah. Sehingga orang nanti tahu bahwa apa yang saya khotbahkan dengan apa yang saya hidupi sehari-hari itu sama. Ya. Dan saya ekspresikan benar-benar. Yuk sama-sama saudara ya. Di hari Senin ini, di minggu yang baru, menjelang bulan yang baru, bulan Natal, bulan Desember, kita akan masuk ke dalam minggu ini juga. Jadilah orang yang benar-benar hidupnya punya track record yang baik. Pasal 1 Titus ini memang ceritakan soal kriteria penilik jemaat yang baik, ideal. Tapi bukan saja ditujukan kepada penilik jemaat. Mestinya, kalau Bapak, Ibu, dan saya merasa bahwa kita adalah imamnya Tuhan, pemimpin di rumah tangga kita paling tidak, akan jadi pemimpin di rumah tangga kita paling tidak. Coba Bapak, Ibu, mulai arahkan hidupmu hari ini sesuai dengan kriteria ini. Kalau kemarin kita salah, itu masa lalu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada orang dilukai dengan hal yang kita buat di masa lalu, berdamai dulu. Say sorry sama mereka.
bereskan. Kalau ada hutang, bereskan dulu. Jangan anggap lalu aja. Ah, saya udah bertobat kok. Ternyata masa lalunya masih kelam. Saya pernah ketemu sama orang, saudara, bilang udah bertobat. Dia pernah ceritakan semua masa lalunya, saya begini. Yang diceritakan tentang dia dizolimi sama orang. Sama kantornya, sama atasannya, sama rekan-rekannya. Dia ngerasa dia yang kayak Ayub gitu, ya. Orang-orang itu menjauhi dia, orang-orang itu melukai dia. Tapi dia nggak pernah cerita bahwa dia juga sekarang ini kondisinya agak berat karena punya utang piutang. Dia terikat dengan pinjaman utang piutang gitu dengan orang. Tapi yang diceritakan ke saya, maafkan saya, sesuatu yang memang fakta, mungkin aja fakta gitu ya. Tapi yang fakta lain dia sembunyikan. Waduh, saya ketika tahu itu ya, dari orang yang nggak saya duga, saya nggak kenal sebelumnya, tiba-tiba cerita, waduh, serius? Iya, Pak. Maka Bapak perhatiin aja, Pak. Selama Bapak kenal dia, berapa kali ganti nomor telepon, nomor handphone? Saya langsung dek, oh iya ya, orang ini punya nomor handphone beberapa kali ganti. Maafkan saya, saudara ya. Ya, saudara kalau sering ganti-ganti nomor handphone, saya curiga loh sama saudara. Kenapa diganti nomor handphonemu? Ya. Kalau saudara ada orang yang kita benar, terus orang itu ada yang jahat sama kita, hadepin saudara. Jangan ganti nomor telepon. Kalau sekali ganti nomor telepon biasa lah, tapi kalau berkali-kali dalam 5 tahun ganti 3 kali nomor telepon, ini sesuatu yang aneh bagi saya. Saya tuh punya nomor telepon beberapa kali, kalau orang ketemu sama saya sebutin nomor telepon saya, mereka kaget, hah? Cuma sekian angkanya, Pak? Oh iya. Ya, sejak saya punya telepon, saya bilang saya cuma punya 2 nomor telepon. Nomor telepon pertama saya, sekarang dipakai ibu saya. Saya kasih ke ibu saya, karena ibu saya ketika punya, maafkan saya dulu, bapak almarhum saya, ya, almarhum bapak saya, itu beli nomor teleponnya susah gitu. Karena dia nggak tahu. Zaman dulu tuh ada nomor cantik, bisa beli nomor cantik agak mahal. Dia beli yang biasa aja gitu. Susah dong ngapalnya dong. Kalau ditanya orang, susah ngapalnya. Saya punya nomor yang cantik. Cuma 10 angka. Iya. Cuma 10 angka. Angkanya bagus, enak dihafal. Saya kasih ke bapak saya. Pak, udah deh, Mas Eno ngalah deh. Ini nomor Mas Eno buat bapak aja deh. Terus yang ini leh, alah itu kan beli cuman berapa ribu kemarin kan. Udah nanti habis ya udah dibuang aja. Ya bapak saya senang dong. Saya beli nomor baru lagi. Nomor cantik juga. Udah saya cuma punya 2 nomor itu. Sampai sekarang masih jalan. Nomor yang dipakai sekarang dipakai ibu saya karena bapak saya sudah meninggal. Nomornya turun ke ibu saya. Yang notabene itu nomor saya. Dan juga nomor saya yang sekarang. Saya nggak pernah ganti-ganti nomor telepon. Artinya apa? Ya karena emang saya nggak nyembunyiin apa-apa gitu. Apakah ada orang yang tidak terlukai atau saya lukai? Mungkin saja pernah. Ya kalau mereka mau membuli saya atau nyerang saya atau fitnah saya, oh silakan aja, ayo. Ya, saya akan hadapi. Kalau memang harus lewat hukum, ya lewat hukum. Ya, saya nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah kabur, ada nggak beres dalam hidupmu, ya hadapin. Jadi maafkan saya kalau saudara kenal sama saya terus nomor telepon saudara berubah mulu gitu. Ya, ada beberapa saudara udah saya simpen nomornya, telepon saya lagi, saya diemin dong. Kalau saya nggak tahu nomor yang masuk saya lagi kayak gini kan saya abaikan. Kecuali saya lagi seperti ini terus tiba-tiba ada nomor telepon yang saya tahu, saudara gitu namanya sudah saya simpen. Dan saudara kalau hubungi saya itu pasti ada sesuatu yang urgent, saya mungkin bisa stop ini program, saya angkat telepon saudara. Takut ada apa-apa. Tapi ada orang yang menghubungi saya, nomornya nomor baru. Ketika saya abaikan, Pak kok nggak diangkat telepon saya? Loh ini siapa ya? Saya ini Pak. Lah kok beda? Saya pernah hubungin kamu pakai nomor telepon yang beda. Iya Pak, ini nomor baru saya. Lah nomornya diganti. Nggak lama kemudian ganti nomor lagi. Saya bilang, wah ini orang sakit nih. Ya, orang nggak bener nih. Ya. Sebab kalau bagi saya ganti-ganti nomor telepon itu mengindikasikan orang ini sedang melarikan diri dari sesuatu. Benar nggak? Ya. Jadi saudara yang paling tahu lah dirimu sendiri. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Tuhan Yesus memberkati semua.
Banggaku punya bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita sebelum mengakhiri, saya undang semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, di Senin ini kami belajar banyak soal bagaimana kami harus menghidupi diri kami sebagai seorang percaya. Belajar dari surat Paulus kepada Titus di pasal pertama yang menceritakan soal kriteria seorang penilik jemaat. Ya, itu memang buat pemimpin. Tapi kalau kami mengimani diri kami adalah pemimpin, kan kami berkata kami kepala bukan ekor, naik nggak pernah turun. Berarti kami mengimani diri kami pemimpin. Maka apa yang dipaparkan di pasal 1 Titus ini harus kami hidupi. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami nggak bercacat celah. Hidup kami benar di hadapan-Mu. Kesaksian kami juga benar. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kecil apapun, itu pasti berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Senang ditemani saudara di Tadarus Alkitab ini. Saya diberkati, semoga semua diberkati. Tuhan semua berkati. Sampai besok ya. Sampai besok malam. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.